Pandemi COVID-19 mulai mewabah di akhir tahun 2019. Tepatnya bulan Maret 2020, Presiden Jokowi memberlakukan work from home, yang mana ini adalah awal dari menurunnya aspek mikro di Indonesia. Rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kemudian aspek ekonomi akan semakin terasa seiring dengan bertambahnya kasus COVID di Indonesia. Juga menurun, pasti juga berdampak utama di UMKM, karena kan itu sektor informal kita sangat besar, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, walaupun kita masih ada aktivitas, tapi sudah sangat berkurang gitu. Jadi kita juga mesti memperhatikan para pekerja harian itu juga pasti akan berdampak yang paling terkena. Memang pada saat ini dengan kondisi seperti ini tentu saja cash flow adalah yang paling utama, dan UMKM termasuk salah satu yang memang paling terkena gitu. Wahyu Hidayat, kalau Wahyu Hidayat ya Pak. Adanya COVID-19 ini selama kurang lebih 1 bulan ini, apa sih dampak yang Bapak rasakan bagi Bapak? Ya, ini masalah perekonomian. Terus Bisa dijelasin nggak Pak? Seperti apa dampaknya? ya masalah orderan juga sepi. Ditambah sedikit gitu ya Pak? Iya, sepi. Biasanya yang sekarang udah nggak kayak dulu. Nggak kayak gitu. Di program-program pemerintah yang mencanangkan tentang bantuan sembako, itu apakah Belum sampai nih, belum masuk. sampai ke bawah juga belum Belum sampai ada Pak? ya. Kalau per hari itu semenjak adanya COVID kayak gitu tuh dapatnya berapa sih Pak orderannya? Ini ada COVID ini. Wah, ya cuma 3, 4, 5. Kalau sebelumnya sampai Kita 10 lebih. gitu. Kayak sembako itu. Oh gitu, udah sembako dari perusahaannya. Dari Gojeknya ke Mitra, ke Mitra Driver. Itu sudah dilakukan bantuan tuh berapa kali gitu ya Pak? Ini baru ini, Oh, baru belum sekali lama ini ya ini Pak? ya. berarti? Harapan Bapak buat pemerintah dan harapan Ya, semoga keadaan ini kondisi. COVID ini cepat Buat berlalu ya Pak ya? berlalu ya, terus bisa baik lagi. keadaannya kembali gitu ya Pak. Ya udah. Setelah kami melakukan wawancara dengan ojek online, kami lanjutkan untuk mewawancarai polisi. Dan berikut ini merupakan tanggapan dari polisi tersebut. Taati aturan-aturan yang telah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Salah satu contoh ya kita menjaga agar mata rantai COVID itu tidak berkembang terus, menggunakan APD salah satu ya, APD di masker. Alhamdulillah ya udah pakai masker termasuk saya. Kemudian saat berinteraksi kita bisa menjaga jarak, jarak. Kemudian agar itu salah satu contoh aja ya. Kemudian mari kita sama-sama antara satu dengan yang lain ya, tidak usah panik ya, tidak usah panik. Ini bagian dari yang perlu kita bersama, tapi saling tolong menolong, saling membantu.
agar tidak menyebar penyakit virus corona, virus COVID. Solusian tentunya masyarakat kita kan majemuk ya, majemuk dalam arti macam-macam. Ada yang nurut kadang-kadang kalau diingatkan, ada juga yang kadang-kadang masih kucing-kucingan. Nah, seperti itu. Nah, dalam arti misalnya saya harus menghimbau, memperingatkan warga masyarakat yang berkerumun. Nah, kemudian mungkin saya saat datang diingatkan mungkin bubar, katakanlah bisa menjaga jarak dan sebagainya. Namun saat kita udah pergi mungkin berkumpul kembali normal. Nah, itu yang perlu kesadaran masyarakat. Karena itu kepentingan bangsa dan negara. Mari hal seperti ini kita sadari bersama. Polres Sumur alhamdulillah hingga saat ini untuk kejadian-kejadian yang mengkait dengan COVID-19 masih landai, masih biasa saja, belum ada kejadian yang menonjol. Jadi kejadian justru berkurang dengan liburnya mahasiswa. Ya, mahasiswa dari UNJ, mahasiswa dari Gajah Mada, yang notabene menjadi wilayah hukum kami, yang kemarin sering kehilangan laptop, kehilangan HP, justru saat ini berkurang. Ya, berkurang karena mungkin mahasiswanya pada di rumah atau menjaganya lebih hati-hati. Nah kemarin kan ditinggal kuliah, HP laptopnya ditinggal di rumah, ditinggal jajan, ditinggal di rumah. Nah ini setelah ada COVID ini justru di Wilayah Sumur kasus-kasus seperti itu berkurang alhamdulillah. Jadi khususnya Wilayah Sumur masih biasa. Dalam arti kejadian yang menonjol ada, peningkatan kasus juga tidak ada, jadi masih labil, justru malah berkurang dibanding sebelum ada COVID-19. Murah dalam arti tugas kami kan sudah rutin dibagi, yang penjagaan dibagi namanya 3 shift, kemudian yang staff juga masuk seperti hari-hari biasa. Nah, kemudian nanti intensitasnya tentunya kita tambah kegiatan-kegiatan yang semacam himbauan, kegiatan patroli, karena ini himbauannya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak terjadi pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan massa. Nah, ini kami banyak menambah kegiatan yang sifatnya himbauan-himbauan. Kita semuanya masih himbauan terus, kita sadarkan terus, kalau yang kita proses itu belum ada. Ya kita persuasif dulu ya. Bangsa kita tuh senangnya aja rembukan, musyawarah. Kita ingatkan. Nah nanti sedikit dihukum nanti malah penjaranya nggak muat. Iya betul. Sedangkan kemarin aja sudah banyak yang dikeluarin. Iya itu. Ya, karena memang masa-masanya sudah melalui proses, kemudian tinggal menjalani beberapa persentase sehingga dia harus dikeluarkan. Dan dampaknya nanti Sumur, alhamdulillah yang kami belum nangkep yang namanya keluaran kriminal yang ada di wilayah Sumur. Atau di wilayah lain mungkin ada ya di wilayah Sumur. Tapi khusus wilayah Sumur sehingga saat ini kami belum pernah nangkep yang keluaran atau asimilasi dari lapas itu. Belum. Ya mudah-mudahan nggak ada. Jadi, COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor makro saja, tapi juga berdampak pada sektor mikro. Untuk itu, tetap di rumah saja agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Supaya masalah perekonomian di Indonesia bisa segera membaik. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Stay safe, stay healthy guys.